Oke, kita punya teleskop model seperti ini teman-teman. Sudah anti getar. Ya, modelnya persis kayak gini, sudah anti getar. Mari kita bahas buat spesifikasinya. Oke teman-teman, ini buat unitnya. Yang saya bicarakan tadi, saya pertama-tama itu tadi juga gak terlalu percaya kalau dia itu sudah anti getar. Nah, nanti kita coba tes saja biar saya juga langsung tenang setelah lihat buat unitnya performanya kayak gimana ya. Oke teman-teman, kita coba buka dulu. Ini saya dapat informasinya itu tadi dari sini. Nah, ini teman-teman, dia sudah anti air, anti embun, dan anti getar. Wow, padahal kecil loh ini buat unitnya. Ya seukuran unit ini tadi, cuma ini kan unitnya itu unit legend yang sudah kita istirahatkan, sudah kita pensiunkan buat unit ini, teleskopnya ya. Ini dulu itu unitnya itu BSA 432 buat unitnya ya. Oke, seperti ini buat unit yang sudah kita pensiunkan. Persis banget buat unitnya. Saya juga kaget tadi pas lihat dari packingnya ya. Ini anti air, anti getar, dan juga anti embun juga dia. Oke, kita coba langsung ya. Mari kita coba buka ini buat unitnya. Oke, bismillah. Satu saja kita buka. Oke, seperti ini teman-teman. Packingnya ya seperti unit-unit teleskop pada umumnya, unit teleskop murah ya yang 300-an. Oke, ini buat kelengkapannya. Yang pertama ada ini. Saya penasaran. Oh, ini buat bagian dari, benar, biar agak terang dikit. Bagian dari mountingnya ini dia model mounting yang seperti ini teman-teman. Ukuran 25 buat bawahnya. Dia yang tube-nya ini ukuran 25. Dan bagian bawahnya pengunciannya ini dia rel ini kecil ya. Ini rel 10 kayaknya ini buat unitnya ini. Buat bagian bawahnya ini teman-teman. Ini rel 10 buat bagian pengunciannya ini ya. Ini model cembung. Buat penggunaannya ini paling cocok nanti penggunaan di unit single shoot Kuningan sama Monel chamber kecil yang kemarin tak buat untuk review ya. Warna kuning itu. Kuning itu. Oke, ini cocok banget buat penggunaannya, buat teleskop, buat reel tele seperti itu ya, karena ini juga sangat membantu, sangat mendukung ini, terutama karena ada lekungannya dikit gini ya, jadi dia juga sangat cocok sebenarnya di unit dengan ukuran reel 11 itu juga bisa, cuma dia nanti agak renggang, bener-bener renggang ketika penggunaannya. Coba tak pasang satu saja di unit Mouser ini sekalian teman-teman. Ini masernya lagi dalam perbaikan ya, jadi nggak saya buat untuk nggak dijual ini buat unitnya. Ini ukuran 11 ini buat mousernya. Ini buat pemasangan di ukuran rel tele 11 ya, saya contohkan sedikit. Oke, bentar. Seperti ini teman-teman. Nah, ini tetap aman ya buat pemasangannya, sekalipun di sininya agak renggang dikit di bagian sini. Jadi buat pemasangan terutama untuk rel tail unit dengan rel mountingnya, rel tailnya itu agak ada cembungannya dikit, itu nanti sangat cocok buat unit ini. Salah satu jawaban dari unit-unit yang saya benci untuk rel tailnya ya, yang rel tail agak cembung buat bagian relnya ini itu. Oke, kita kembalikan dulu buat bagian dari mountingnya ini ya. Kita lanjut ke bagian dari dalemannya lagi. Untuk kelengkapannya itu apa saja? Ya ini kunci L-nya ya. Kita kembalikan, taruh sini, oke. Ini tadi buat bagian dari unitnya ya. Ini untuk informasi dari sini dia pakai ukuran 39 kali 32. Depan belakang 32 ya buat lensanya berarti ya. Nanti buat bagian keliru masangnya. Nanti buat bagian zoomnya dia 3 sampai 9. Oke, seperti ini kelengkapan, ada kain lap, terus ada sedikit, nah ini kertas panduannya ya, cocok ini buat unitnya ini. Buat bagian penglihatan retikelnya itu kayak gini juga, retikelnya persis plek kayak gini. Oke, kita lanjut. Ini silika gel, ini nanti untuk menyerap air kelembapan dari udara ya. Dan ini
Ini buat tutupnya, penutupnya depan belakang, yang depan kuning, yang belakang putih. Sebenarnya sama saja sih, dibolak-balik sama saja. Cuma tadi kebetulan yang saya dapat pas yang di belakang yang kuning. Maaf, yang depan yang kuning. Nah, ini buat unitnya teman-teman. Saya cari tempat yang mulai agak oke, bentar ya. Oke, seperti ini buat unitnya. Ini buat bagian belakang ukuran 32. Ini tidak ada pengaturan untuk plus minusnya ya teman-teman ya. Jadi memang bawaannya seperti ini buat unitnya. Enggak ada pengaturan plus minus. Ukuran belakang 32 buat lensa okuler belakang. Dan ini buat bagian depan, kita maju saja langsung ke depan ya. Depan ini ukuran zoomnya 3 sampai 9. Nanti coba kita tes juga buat zoomnya itu kalau di jarak 30, 40 atau 50 nanti seperti apa buat pandangannya. Ini buat teman-teman yang sudah pakai ini pastinya sudah mengerti lah buat bagian dari ketajaman lensanya itu seperti apa. Kalau di sini tuh tulisannya dia tajam buat bagian lensanya. Kalau penulisan di sini ya, dia itu juga tajam buat lensanya. Oke. Nah tadi. Oke lah, kita lewat saja ya. Kita buka ini buat pengaturan taretnya. Pengaturan taret seperti ini. Nah, ini pakai kunci min, obeng min nanti buat muternya. Atau nanti teman-teman kalau punya seperti pengaturan atau lock dari pembukaan unit teleskop besar kayak Markul, terus ya sebagian lah dan sebagainya, itu nanti bisa digunakan. Tapi itu agak riskan soalnya takut patah buat pembukaan dari taretnya itu. Lebih sarankan pakai kunci min ya, obeng min. Ini buat bagian taret samping kiri kanannya seperti ini. Oke. Kelihatan ya, taret kanannya seperti ini dan taret atas juga sama. Oke. Jadi kalau tak coba lihat-lihat pertama itu juga jernih. Kalau tak lihat dari beberapa instruksi yang deskripsi yang ada di media sosial itu jernih. Oke, ini tubnya bagian lehernya, leher dari teleskopnya itu dia pakai ukuran 25 ya teman-teman ya. Bentar, tak tutupnya dulu. Nah, ini ukuran 25 buat bagian lehernya sini, jadi banyak cocoknya. Seumpama nanti teman-teman punya model mounting yang beda kayak gini, itu nanti tetap bisa dipasang asal ukuran 25. Dan yang depan ini juga ukuran 32 bagian lensa depannya ya. Ini cat puter apa ini? Aman nggak ya kalau diputer gini? Ini kayaknya kalau pengen pasang sunhead sih teman-teman, coba buka ya. Ini saya benar-benar baru teman-teman untuk unit ini tuh, saya benar-benar baru lihat. Oh ya, ini kayaknya kalau pengen pasang sunhead bisa teman-teman. Sunheadnya beda sendiri sih. Ini soalnya unitnya itu model dratnya nanti panjang gini. Biasanya kan ini buat sunheadnya kayaknya ada model sendiri buat bagian sunheadnya ya. Kayaknya loh ya. Ini soalnya ini dia model drat luar buat bagian dari teleskopnya ini. Kita perlihatkan dulu. Ini dia bagian drat luar teman-teman. Kelihatan ya? Geretannya ini. Alurnya ini dia bagian drat luar. Oke, mari kita coba buat tes ya. Unitnya itu kejernihan dari lensanya itu seperti apa, buat teleskopnya itu anti getarnya seperti apa. Saya juga ya sekaligus menjawab rasa penasaran saya sendiri. Oke, mari kita tes. Oke teman-teman, ini buat teleskopnya ya. Hako tadi udah tak setting, ini salah satu contohnya. Oke, data tandanya itu ya tadi ya. Buat unitnya sudah tak setting, tak coba di unit FX Airguns, dari FX Airguns, cuma namanya ini FX Predator buat unitnya ini. Model paper Tom Hall ya. Ini coba buat penglihatannya kayak gimana kalau kita taruh di sini buat HP-nya. Ini salah satu unit yang setiap kali saya buat untuk akurasi, dia itu recoilnya benar-benar gede. Makanya tak coba di sini aja langsung ya. Nah, kelihatan kan? Waduh, ini nanti kalau buat zoomnya harus berapa nanti saya nih. Kocil ya, ya memang dari lensa belakangnya memang sangat berpengaruh teman-teman. Ya bentar. Oke, turunin ya. Oke, cuma segini teman-teman kalau penglihatannya. Coba kita langsung tes aja. Seperti apa buat anti getarannya itu kayak gimana? Saya juga penasaran ini. Akurasi ya, coba ya. 2 kali tembak saja. Setelah itu kita coba tes buat jaraknya. Wah, ini benar-benar anteng loh buat bagian dari
teleskopnya ini. Dia benar-benar nggak ada getarannya. Wow, ini ini unitnya kecil loh, beneran loh. Teleskopnya kecil, cuma dibuat akurasi dia aman. Nggak ada getarannya sama sekali, beneran. Di mata kerasa. Ini sudah tak tambahin buat catokannya. Jadi buat getarannya itu nanti bakalan fokus ke atas biasanya, ke tempat mounting teleskopnya. Setiap saya tes seperti itu biasanya. Ini nggak getar sama sekali, teman-teman. Wow. Coba tak lepas ya. Oke, tak lepas. Kita kembalikan dulu. Ini jarak masih 20-an meter, teman-teman. Wow, ini nggak bener-bener nggak getar sama sekali loh. Ini salah satu mungkin jadi salah satu nilai plus sehingga harganya agak mahal ya. Kalau unit seperti ini biasanya itu harganya 200 ribuan. Kebetulan ini buat harganya itu di 330 ribu, teman-teman. Buat teleskop ini. Jadi salah satu nilai plusnya itu mungkin karena ini tadi. Karena anti getarnya itu yang ditawarkan dia ya. Karena ini buat teleskopnya itu dia kecil dari bodinya. Nah, hampir seperti teleskop yang tadi tak perlihatkan di awal banget di videonya ya. Wow, ini coba kita lanjut tes buat jaraknya. Tak jeda dulu ya. Oke teman-teman, ini kita coba jalan keluar dulu. Tak cariin salah satu target ya. Ini buat targetnya kita ambil pohon yang ada di sana saja. Pohon tinggi yang ada di sana coba ya. Nah, tadi pohonnya ini. Nah, ini dia. Bawah lagi. Oke teman-teman, ini jarak di. Ini kayaknya memang kameranya sih yang harusnya agak jernih lagi. Soalnya ini kalau dilihat di teleskop dia itu termasuk jernih, teman-teman, masih jernih. Ini jarak di 35 sampai 40 meter ini. Buat bagian dari jaraknya ya, jarak dari pohon ini. Dari pucuk-pucuknya masih kelihatan, teman-teman. Kita cari lagi yang lebih jauh lagi. Tak bawa jalan-jalan dulu ya. Ini bentar tak jeda lagi. Soalnya ini jaraknya juga agak lumayan jauh, teman-teman. Posisi saya ada di teras depan. Bentar, saya tak carikan mana tadi. Nah, ini dia orangnya. Ini ya teman-teman ya, ini jarak di 55. Tapi kurang disarankan ya kalau di jarak 45 ya. Soalnya ini unitnya itu ya memang kecil yang pertama. Ini kalau ini saya pakai di zoom 6. Tak zoom lagi coba. Tak coba kembaliin di zoom 3 ya. Ini kalau zoom 3 dia jernih banget, benar-benar jernih. Kalau di zoom 3 ya, kelihatan kan pucuk-pucuk dari pohonnya. Ya memang pengaruh dari pace yang ada di mount camnya sih tadi, sama kamera saya yang mulai waktunya ganti ini. Oke, misalnya saya masih pakai Android. Kalau iPhone ini masih jernih, lebih jernih. Oke, ini tak zoom lagi ya, coba di zoom. Bentar. Zoom 6, 7, 8, 9. Tak mentokin buat zoomnya. Cuma dia itu minusnya ini, teman-teman. Kalau di zoom 9 dia itu kurang disarankan dipakai jarak segini jauhnya. Ya kalau dipikir-pikir itu harusnya cocok ya. Ini enggak. Kalau direkam pakai gini, pakai handphone dia kurang jernih. Tapi kalau di mata langsung dia jernih. Ya. Oke, seperti itu tadi teman-teman ya buat tesnya ya. Mari kita kembali lagi, minta kembalikan dulu. Kita kembali lagi buat bahas untuk kekurangan selain kelebihannya tadi ya. Oke teman-teman, seperti itu tadi ya buat tesnya. Ini buat unitnya itu kekurangannya. Telenya ya, ini masih tak pasang ya di unit yang tadi ya, yang di Predator Airguns. Ini unitnya seperti ini, FX Airguns. Ini buat namanya, yang satunya itu ada tulisannya Predator di sininya, makanya tak kasih panggilan Predator tadi. Oke, ini buat unitnya, teleskopnya itu kekurangannya dia kurang cocok digunakan di jarak 50. Dia masih worth it atau masih enak itu di jarak di 40, 35, 40, 30, 35, 40 dia itu masih cocok buat unit teleskopnya. Dan buat uji tes anti getarnya sudah teman-teman cek sendiri ya tadi ya, sudah masuk. Benar-benar tenang, buat bagian retikelnya itu nggak gerak sama sekali pas saya coba pakai mata langsung. Nggak tahu buat bagian kameranya ya, benar-benar nggak ada getarannya sih teman-teman kalau diuji langsung dipakai mata ya. Ini buat unitnya seperti itu tadi.
kurang cocok digunakan di jarak yang jauh di atas 30 meter, itu dia kurang cocok buat unitnya ya. Tapi lensa benar-benar jernih ya. Lensa benar-benar jernih, jadi sangat cocok buat teman-teman yang pengen cari unit teleskop 300-an. Terus buat bagian dari kelebihannya seperti tadi, sudah anti getar, anti embun, anti air juga. Ini sangat cocok buat unitnya ya. Hako Rival Scope. Nah, Hako Rival Scope buat ukurannya 3932. Oke ya, seperti ini tadi teman-temannya buat videonya. Maaf kalau terlalu panjang. Saya akhiri. Buat teman-teman yang pengen ambil buat unit teleskop maupun unit seperti ini tadi, senapannya ya, senjatanya atau unit door-nya, nanti teman-teman bisa langsung hubungi saja nomor admin yang ada di layar. Ini nanti tinggal kirim buat unitnya. Nanti buat tes uji akurasinya biar lihat di video ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.